Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema "Waktu sangat menentukan keberuntungan atau kerugian". Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha mengetahui segala-galanya, menyaksikan dan memberikan balasan dengan sempurna terhadap apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar. Allah tidak memerlukan ketaatan kita dan tidak dirugikan dengan kemaksiatan kita, karena semua perintah dan larangan hanya untuk kepentingan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balikan nomor 221. Ma fata min umurika la iwadha lahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Yang telah hilang dari umur atau usia hidupmu tidak dapat ditarik kembali, sedang yang telah berhasil bagimu tidak dapat dinilai harganya. Umur yang sudah hilang tidak akan bisa kembali lagi, dan umur yang sudah kita lalui dan kita berhasil memanfaatkannya dengan baik tidak ada bandingan nilainya. Seperti sholat asar barusan sudah selesai, tidak akan kembali lagi, tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Yang sholat asarnya khusyuk tidak terbanding, tidak ternilai, karena tidak ada lagi. Paling kita berharap maghrib kalau ada umur, isya kalau ada umur. Kalau kita meninggal sebelum maghrib, maka sholat asar tadi sholat terakhir kita. Sedikit orang yang serius dengan waktu, padahal waktu itu sangat menentukan keberuntungan atau kerugian. Waktu sama, isi beda, itu yang menentukan kualitas seseorang. Contoh, sepertiga malam terakhir kita dapat semuanya. Ada yang tahajud, ada yang tidak tahajud. Bagaimana seseorang mengisi waktunya lebih baik dari yang dilakukan orang lain, dialah yang akan berhak mendapatkan balasan dari mahalnya sebuah waktu. Ya, silakan duduk. Di tengah ini masih kosong satu, sepertinya berminat berdiri lagi. Yang harus mau berkorban. Hadirin, jangan terbiasa dengan zona nyaman. Zona nyaman itu membuat kita tertipu, karena seringkali nyaman menurut nafsu tapi tidak baik. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW lahir tidak pernah lihat ayahnya, sangat tidak nyaman itu. Tidak disambut oleh ayah, tidak pernah lihat ayah, tidak dengar suaranya, tidak mendapatkan belayan, dekapan, main dengan ayah. Dikala yang lain bermain dengan ayahnya. Usia 5 tahun ibu wafat. Luar biasa. Sangat tidak nyaman ini. Lihat teman-temannya di pangku ibunya, disuapi jalan-jalan dengan bapak ibunya. Muhammad muda, Muhammad kecil tidak merasakan itu. Kita lihat lagi, usia 7 tahun. Usia berapa kakeknya wafat? Yang diurus oleh kakek wafat. Mulai menggembalakan kambing di usia muda. Perjalanan yang serba nyaman, itulah yang banyak melemahkan. Percayalah, siapapun yang berada di Darut Tauhid ini sudah merasa nyaman dengan jabatannya, aku yakin dia tidak produktif. Dia akan semakin tumpul dari waktu ke waktu. Kalau orang sudah ada di satu jabatan dan terlalu lama, terus berkurang kemampuannya, bukan meningkat. Karena tantangannya
biasanya tidak disadari. Nanti yang meningkat itu biasanya emosi saja dan tensi. Kayak duduk nyaman ya, kan ada pilihan lain, di depan kosong, pilihannya harus bangkit dari tempat duduknya, kemudian pindah. Kalau untuk kepentingan diri, saya nyaman udah duduk, tapi boleh ada pertimbangan yang lain. Ini pimpinan saya meminta seperti ini, apa salahnya saya patuh, membahagiakan, mungkin dapat pahala, mungkin dapat keberkahan dari ilmu. Yang merusak itu nyaman kalau tidak hati-hati. Benar? Hati-hati teman-teman yang sudah ada di zona nyaman, kecenderungannya dia tidak akan bisa berprestasi dengan baik. Makanya orang-orang yang terus sepanjang hidupnya menempa diri. Mike Tyson didapati lari jam 5 pagi. Ditanya, kenapa Mike Tyson lari jam 5 pagi? Tahu jawabannya apa? Karena saya tidak mau lari jam 5 pagi. Dan saya percaya yang lain pun tidak ada yang mau lari. Maka saya lari. Zona nyaman, tidur. Zona orang yang berprestasi, tahajud. Benar? Zona nyaman, kita makan-makan terus. Zona yang mau sehat lahir batin, saum. Hati-hati nafsu dengan kenyamanan. Hati-hati. Orang yang terus mempertahankan kenyamanan tapi dalam bentuk duniawi, cenderung dia tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik, menurun kualitasnya. Benar atau benar? Tebak, nyamannya push up atau tidak? Kan? Tidak. Akankah otot kita menguat dengan sendirinya, dengan nyaman tidak push up? Oh, tidak. Jadi kalau kita membiasakan memanjakan diri dengan kenyamanan, ya siap-siap saja. Jadi ceramahnya agak melebar ini ya. Dari rumah ke sini misalkan 8 km. Punya motor, punya sepeda. Nyamannya naik yang mana? Motor. Yang kira-kira lebih sehat yang mana? Sepeda. Bersepeda secara syariat kalau rutin, proporsional, lebih kuat badannya, lebih bahagia hatinya karena akan mengeluarkan hormon endorfin, juga akan lebih sigap karena dia sudah berhasil mengalahkan malasnya. Begitulah. Tapi ada juga yang hobi bersepeda, zona nyamannya bersepeda, terus saja sepeda, ninggalkan keluarga, mau sepeda terus. Ini juga jadi masalah baru karena dia sudah berlebihan. Ada sebuah penelitian sederhana, orang bersepeda bisa jadi awet muda, bisa jadi cepat tua. Apa yang membedakan? Ada yang bersepeda tahu bahwa dirinya untuk sehat itu hanya dibutuhkan setengah jam sampai 1 jam di zona 2. Dia bukan atlet, tidak akan bertanding. Dia hanya memerlukan badannya itu menjadi sehat, jantungnya lebih baik syariatnya, ya, nafasnya, ototnya berkembang dengan baik. Dia cukup. Walaupun dia ingin tidak, keperluan saya cuma 1 jam. Tetapi kalau sudah edik bersepeda, terus bersepeda, lupa waktu, kena matahari, dan berbagai hal lainnya lah dengan bersepeda. Saya tidak mengomentari siapapun, tetapi hobi itu juga ada kenyamanan di sana. Nah, akibatnya terpapar matahari sangat banyak, radikal bebas sangat banyak, ya begitulah efeknya. Jadi hati-hati nih, ada juga kesenangan dalam hobi. Hobi naik gunung, hantam itu capek tuh. Tetapi bisa bermasalah itu. Harus selalu dihitung oleh kita. Saya itu perlunya apa? Makan, coba. Ini menjadi ilmu manajemen diri ya. Makan. Apa yang kita perlukan untuk makan? Kenapa kita harus makan? Jawab. Ada yang makan kenapa? Jangan takut jawab, nggak disuruh berdiri deh, tenang aja. Ya. Kenapa makan? Mem? Kenapa makan? Berkuat ibadah. Itu ilmu solehnya. Ya. Yang lainnya lapar pasti. Ya. Belum disuruh berhenti, masih tenang, pegang ya. Kan sudah gajian. Jawablah ya. Makan itu yang paling penting adalah sebetulnya bukan enak.
Tapi kita memenuhi hak tubuh supaya tubuh ini bisa berbuat sesuatu. Nah, sesuatu yang baik itu adalah yang disukai Allah. Begitu kan? Siapa? Hadirin, saya mohon maaf ya, ini bukan untuk menilai siapapun, karena tiap orang keperluannya berbeda-beda, ya. Tiap orang berbeda-beda. Kita tidak punya hak untuk menilai rendah orang lain, karena kita tidak tahu orang lain. Seperti yang badannya gemuk, kita tidak bisa mengatakan, oh ini gembul, tidak, bukan begitu. Karena ada yang beliau makannya sedikit, tapi jadi beda agak kita, ya. Kita banyak, jadi kayak spuyernya itu boros ya. Pemasukan banyak, yang jadi dagingnya dikit. Benar ini ya. Ada yang menjadi besar, dia sudah makan. Jadi stop menilai orang lain, tapi khusus untuk diri, termasuk dalam hal apapun, ya. Husnuzon kalau ke orang lain. Karena tiap orang punya alasan, punya pekerjaan, punya kewajiban yang kita tidak bisa menilai orang lain. Nah, tentang makan. Apa sih, kenapa kita harus makan? Esensinya apa ya? Supaya badan kita terpenuhi haknya. Supaya bisa melakukan sesuatu. Nah, sesuatunya ini apa? Bagi kita adalah ibadah semuanya, benar? Ternyata makan itu macam-macam, ada keperluan lidah. Ini enak nih. Tubuh nggak ngerti, enak. Yang diperlukan oleh tubuh hanya nutrisi yang sesuai. Lidah itu keperluan siapa? Enak itu keperluan siapa? Lidah. Berapa banyak sekarang kita menjadi sengsara gara-gara nyenengin lidah ini? Oh, dipuncerut. Ada itu makanan enak. Kepuncerut. Macet. Sampai di sana antri, pas bagian dia habis. Ulang masuk angin, dikerok, begitulah. Ini saya ceramah ini karena kemarin di Australia saya masuk UGD. Ya, karena itu dia kesenangan. Udah kurang tidur karena penerbangannya malam, pagi bersepeda semangat. Selesai bersepeda nganter cari kebun delima. Lihat delima yang baru dipetik, itu dia ya, warnanya merah ya, jadi lapar mata, makan banyak, selesai makan delima, nyetir lagi pulang jauh, sampainya sholat duhur, diajak teman berenang, belum sempat makan benar, berenangnya menemani yang sudah biasa berenang, tapi demi tidak kelihatan letoy, memaksakan diri, 50 terus saja begitu, sudah mulai ngelepar, makan kebab ukuran Australia. Ternyata harus jemput, jadi makan kebabnya gerak cepat di mobil, tanpa minum. Coba ini ya, semuanya tuh sebetulnya kalau jernih aman. Sesudah sholat asar, ada santri yang pengen lihat push up, makin nyesek dah kesini. Tidur siang menjelang sudah azan sejak jam 5 susah nafas. Dilihat perut biasanya besar di bawah sini, naik jadi di sini, ulu hati sakit, berkeringat dingin. Ya Allah, apa nih? Istighfar, salahnya apa? Ya salahnya banyak sekali. Sepeda kurang tidur, sudah itu berenang, makan delima sehabeknya ya. Astagfirullah, sakit di sini, nafas makin susah, browsing, coba ditidurkan. Pas browsing, kalau GERD seperti ini tidak boleh berbaring, harus duduk, nafas. Bagusnya muntah, oh gimana muntah ini? Ngebayangin muntah aja, ya Allah, ampun, ya Allah, sambil ampun. Baru mau colok sedikit, alhamdulillah. Yang kata orang muntah itu tidak enak, itulah terenak hadirin emang. Dibanding kebab. Karena sesudah muntah itu, oh ya, nggak terlalu banyak. Maaf ya, sudah tidak bisa membayangkan. Tapi lega sekali. Saya baru tahu itu. Betapa muntah yang kata orang itu ya, ternyata bagian dari karunia. Kalau pada waktunya. Mulai lega, kempes di sini karena sudah keluar. Tinggal mulesnya. Ya Allah, sudah mules makin lama. Ini udah malam nih, sudah maghrib mau ke isya. Kalau malam rumah sakit tutup, akhirnya minta tolong, bawalah saya ke manalah gitu. Ini perut tidak bisa diajak tidur. Dibawalah ke UGD di sana karena tidak bisa masuk rumah sakit sebelum ke sana dulu. Periksa detak jantung, ternyata pasien banyak, dokter satu. Ya berarti namanya apa, mules plus sabar. Masya Allah, karena antrian lama begitu, aduh ya Allah, ini harus bagaimana. Ingat lagi lah, bayangkan aja, membayangkan di Palestina nggak ada minyak angin, nggak ada, wah itu ya Allah, bayangkan lebih ringan. Membayangkan lagi yang hamil, yang melahirkan, nggak seberapa ingat, tapi tetap sakit, tapi lumayan membayangkan. Qadarullah,
mau lagi ya mengeluarkan, saya nggak nyebut muntah lah, mengeluarkan sesuatu dan lega, baru dokter datang, sesudah beres. Apa yang terasa? Tidak ada, dok. Kenapa kesini? Allah kalau ngatur ya. Yang paling paten itu memang nggak ada lagi selain istighfar. Astagfirullah. Ampun, ujub ini, merasa kuat, dipuji orang, seneng. Pulanglah ke rumah, besoknya harus di ronsen. Nggak usah lah, ini penyakit Indonesia, Enterwin, pasti Enterwin. Tahu kan Enterwin? Maka obatnya apa? Salah, kerokin. Udah dikerok, selesai masalahnya. Nah, sesudah diurut, memang nafsu. Saya bersepedanya nafsu sekali, padahal malam harinya sorenya udah bersepeda. Mumpung di sana, mumpung udah sepeda. Nafsu pengen berenang, ya nafsu ternyata, ya nafsu pengen makan delima, belum makan yang buku dulu. Jadi pasti ada pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya zona kenyamanan kita tuh jangan sampai berdasarkan nafsu. Harus nyamannya nyaman yang Allah sukai. Apa nyaman yang Allah sukai? Ketaatan. Mengendalikan nafsu harusnya di sana. Banyak yang merasa puas dengan marah, padahal harusnya kenyamanan kita itu menahan amarah. Kita sering dendam sebel ke orang, padahal kenyamanan yang asli itu adalah memaafkan. Nah, kalau nyaman yang Allah sukai, insya Allah berpahala. Bisa dipahami hadirin? Ya seperti syekh yang sedang ngajar, enak ngajar. Nah, dipanggil. Nafsu suka tidak? Tidak. Ya. Tunggu bu, sedang ceramah, wajib nih. Tapi beliau tahu ilmunya. Dipanggil ibunya, datang. Ada yang bisa dibantu, tolong kasih makan ayam. Tidak bantah, pergi. Karena tahu ini lebih utama. Dan beliau lebih bahagia. Selesai tugas, selesai bu, ya sok, pergi lagi. Baru ngajar. Tidak juga acting. Saya tadi, enggak juga jualan itu. Ya, luar biasa. Nah hadirin sekalian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Karena saya yakin juga harus masuk UGD itu ada pelajaran ya, ternyata sesuatu yang kalau ngandelin nafsu kita itu bisa menjebak diri kita, termasuk buka HP. Ceritanya kita akan mencari penceramah ulama di sini, tapi yang dibukanya berapa banyak ceramah yang dibuka, berapa banyak kesia-siaan yang kita buka, berapa banyak maksiat yang kita buka. Dan nafsu pasti nyamannya dengan maksiat. Benar? Hati-hati nih yang punya HP, bisa manteng terus begini 10 menit, 20 menit, sejam, 2 jam. Nanti sesudah diukur, apa yang saya dapatkan? Apakah pahala, ilmu yang manfaat, sia-sia, atau dosa? Banyaknya adalah sia-sia dan dosa. Begitulah rekan-rekan, ya mudah-mudahan. Jadi kita harus sangat pelit ini. Pelit di dalam menggunakan waktu kita. Kita harus ngitung terus, ini waktu tidak ternilai. Maka kalau mau bicara, pastikan karena bicara menggunakan waktu. Bicaralah yang akan punya nilai, jangan asal bicara. Kalau mau melakukan sesuatu, pastikan ini ada nilainya tidak nih di sisi Allah. Termasuk olahraga. Kita kan bisa pasang headset di sini sambil murojaah, sambil nambah ilmu, sambil mengulang-ulang ayat. Benar? Jangan sampai kita hanya menyenangkan hobi kita, tapi kita lupa kepada perhitungan waktu jadi amal atau tidak. Kalau kita rujuk surat Al-Asr, ada 4 ya, yang orang yang beruntung dalam menggunakan waktu. 1, amanu, orang yang beriman. Kalau menurut Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, adalah ilmu. Jadi waktu itu harus nambah ilmu, karena iman itu sumbernya adalah ilmu. Mari kita lihat dalam aktivitas kita sehari-hari, seberapa banyak kita nambah ilmu yang bisa menguatkan iman dan amal. Target pagi kita kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang 2 ini, rezeki jadi baik, amal jadi diterima, sumbernya yang pertama, ilman nafi'an. Tidak bisa kita berjumpa dengan rezeki kita dalam keadaan baik kecuali kita tahu ilmunya. Tidak bisa amalan kita diterima Allah kecuali tahu ilmunya. Maka waspada, kalau 1 hari tidak nambah ilmu itu bencana bagi kita. Harus jadi ilmu. Dalam situasi apapun, ilmu yang nambah iman, ilmu yang nambah amal kita. Yang kedua, wa amilu sholihat. Waktu itu adalah untuk amal soleh.
Satu, paham kebenaran, iman. Yang kedua, amal soleh, mengamalkan kebenaran. Dan amal soleh cuma dua, syaratnya niatnya ikhlas, caranya benar. Luangkan waktu sebelum bicara, berbuat, apapun untuk tanya niat. Ini seperti kita nulis alamat. Sebelum kita mengirim paket atau mentransfer uang, harus ada alamatnya. Kita tidak bisa ujuk-ujuk kirim paket, transfer, tidak akan sampai. Kita harus meluangkan waktu, termasuk untuk hal-hal kecil, mau makan, mau nganter anak sekolah, mau ngantor, mau olahraga, mau belajar, mau baca Quran, mau azan, mau mengimami, mau bicara dengan keluarga. Tanya dulu niat. Ini serius hadirin. Kalau niat kita sudah mencari keridhaan Allah, ya Allah saya niatkan ini semata-mata mencari ridhomu. Tidak akan ada keluar kata-kata jelek. Masa cari ridho Allah dengan kata-kata jelek? Benar? Halo? Kalau suatu saat saudara berumah tangga berbeda pendapat, niatkan. Ya Allah saya niat menyelesaikan masalah. Semoga engkau ridho. Mungkin lawan bicaranya tidak enak, niatkan saja. Cari pahala dengan kesabaran. Karena kita kan tidak bisa ngebulak-balik hati orang. Tidak perlu kita berdalih dengan kata-kata yang hebat. Kata-kata yang Allah sukai saja. Demi Allah, demi Rasulullah misalkan. Aing mah, rek beheng dipotong ayeuna keneh. Saya mau nginjak apa? Enggak ada perlunya begitu. Kita mau meyakinkan orang cukup dengan kata-kata yang Allah ridhoi. Demi Allah. Yang saya katakan ini benar. Kalau masih tidak percaya, tidak apa-apa. Tidak harus percaya. Yang penting perkataan ini bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Saya tidak percaya. Gak usah marah. Karena kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Ya, Allah mendengarkan percakapan ini. Gak usah bawa-bawa Allah terus. Insya Allah ada waktunya nanti Allah menjelaskan. Tenang saja. Ada Allah yang menyimak. Ada Allah yang menguasai. Ada Allah yang tahu kita tidak berbohong. Dan cuma Allah yang bisa ngebulak-balik hati. Jadi kita tidak usah berdebat untuk memenangkan perdebatan. Kita berbicara supaya disukai Allah kata-kata kita. Jelas hadirin? Itu tenangnya tenang asli. Kalau nafsu, gimana sih? Gak percaya terus sama suami, ha? Kurang apa saya ini? Justru kurang soleh, ya. Apalagi yang harus saya lakukan? Saya ini kepala keluarga. Apa? Kata-kata itu disukai Allah tidak? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Makanya luruskan niat. Luruskan niat. Halo? Luruskan niat. Ini serius hadirin. Mau ngaji 30 juz, niatnya salah tidak sampai. Mau bertempur sampai mati, niatnya salah tidak akan sampai. Mau dakwah ke penjuru dunia, keliling, tiap waktu, gak ada apa-apanya. Kata, dusta kamu. Malah bisa jadi ahli neraka. Mau waktu kita tidak ternilai hasilnya, luangkan waktu meluruskan niat. Percayalah hadirin. Banyak orang yang sibuk dengan berbuat, tapi belum tentu sibuk meluruskan niat. Ini serius sekali, kalau tidak ada nilainya kita ini. 3, tawasaw bil haqq. Jadi, berlatihlah untuk terus senang menerima nasihat dan bisa menyampaikan nasihat. Ingat ya, kita tidak bisa mengubah siapapun. Kita menyampaikan nasihat itu amal soleh. Yang mengubah adalah Allah. Jadi kita tidak perlu jengkel, merasa tidak dihargai, merasa tidak diturut. Kalau saudara sebagai suami menasehati istri, memberi contoh, menasehati, tapi istri belum sesuai harapan, apa yang kurang? Kurang istighfar, kurang doa. Kalau kita banyak jengkelnya, berarti kita merasa kita yang bisa mengubah. Padahal sikap yang kurang enak itu pasti ada dosa kita di sana yang terlibat. Makanya kalau punya anak, punya pendamping hidup, istri, suami, atau orang tua yang kita merasa sikapnya tidak enak, selain kita berusaha jadi contoh, berusaha menyampaikan, harus berusaha tobat dan berusaha mendoakan kebaikan. Dan yang terakhir, tawasaw bis sabr. Kita harus serius sekali bisa menjadi orang yang mengendalikan diri dengan baik. Baru kita beruntung. Tadi sejenak lihat medsos, ada seorang pejabatan lah ya, di sebuah parkir mobil sembarangan. Pak, itu mobil apa? Ngeludah, kecerot, sekecerot.
Sudah cukup itu untuk membuat diberhentikan dari jabatan. Apa yang membuat dia melakukan tindakan seperti itu? Apa? Nafsu. Ada juga naik mobil tentara TNI, marah-marah di jalan. Sekarang ditangkap. Ternyata plat nomornya palsu. Dibui. Marah-marahnya itu yang membuat. Silakan saja. Lihat berita-berita. Bagaimana orang-orang yang tidak sabar. Yang kalah oleh nafsunya. Semua. Hidup bermasalah ini adalah tidak bisa atau kalah oleh nafsu. Salah satu yang disebut kalah oleh nafsu adalah malas. Malas baca Quran, itu kalah juga. Malas ke masjid. Malas beramal soleh. Malas ini bagian daripada tipu daya nafsu. Nah, artinya hati-hatilah dengan waktu. Karena kalau sudah lewat, sudah kita tidak bisa lagi balik. Tapi tetap ada seperti kalau saya tidak maksiat tapi sia-sia seperti laci, satu hari 24 lemari. Satu lemari itu 60 rak. Setiap rak 60 laci. 60 detik ya. 24 lemari. Nah, kalau kita tidak isi dengan amal soleh, itu kosong. Kita nyesal ya kan? Kalau kita isi dengan dosa, ya beda lagi hitungannya. Tapi tidak dengan niat amal soleh, keceblok ini dari 24 lemari, cuma isi satu. Itu juga bolong-bolong. Dan itu nanti ketemu dengan kita. Semuanya ketemu. Saya mendengar ceramah dari Ustaz di Jakarta, Haris Sanusi. Zikir itu bukan hanya setiap waktu. Kalau susah ngitung waktu, maka usahakan setiap nafas. Karena nafas terukur oleh kita, benar? Subhanallah. Atau apalah zikirnya. Oh, itu mantap tuh. Berarti sekian banyak nafas kita tidak ada isinya kebanyakan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan. Ya. Ya. Orang tua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jarod Pak Kiai dari Medan. Baru pondok di sini 2 hari lah, kos-kosan. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi masalah zona waktu makan. Ini kan ada kata-kata bagus, bukan hadis sebenarnya. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Artinya bisa berdampak kepada kesehatan. Ini yang mau saya ingin tanyakan, bagaimana motivasinya agar ini tertanam di diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada juga sampaikan kita harus pelit kepada waktu yang sifatnya tidak sia-sia gitu. Jadi harusnya kan kita lidah kita ini harus senantiasa kita basahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat baik, zikir, baca Quran segala macam. Jadi jangan banyak yang terbuang waktu kita hanya yang kurang berguna. Itu motivasi macam mana juga itu. Itu aja, mohon maaf kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Pak Bapak dari Medan. Dari Medan, baru 2 hari. Baru 2 hari di sini. Baru ikut program apa namanya Darut Tauhid. Masih menjajaki. Program masa keemasan. Betul, belum lagi, masih menjajaki. Tahu informasi ini dari mana Pak? Dari dari YouTube saya sebelum kemari 1 bulan yang lalu sudah mondok di pesantren lansia Darun Naim di Jonggol Bogor. Bulan puasa hari pertama, puasa Ramadan pertama. Terus 1 bulan kena sesuatu hal, saya dan istri saya pindah kemari. Udah dapat kos, udah kami setahun. Jadi mau pesantren di sini ikut mau masuk. Ya. Kenapa Bapak mau ikut pesantren? Karena kebetulan saya kerja sudah pensiun 3 tahun. Jadi karena anak kami pun berdua udah tinggal di Jawa ini, kerja dan menetap tinggal. Jadi saya dan istri saya berpendapat peluang mendapatkan husnul khotimah yang baik itu di pesantren, itu bisa peluangnya lebih besar. Karena di pesantren itu kita tidak lagi nonton TV, udah banyaklah mengurangi mengikuti kegiatan dunia yang panggung sandiwara ini. Artinya makin fokus membasahi lidah kita untuk senantiasa ingat Allah itu. Itu ya. Masya Allah. Terima kasih Pak. Usia 58 tahun, bulan nanti 59, udah kena stroke 5 tahun.
Kok gak bahagia? Karena stroke bahagia apa? Nggak apa-apa, nggak usah dijawab Pak. Jadi 58 tahun, berarti kalau 63, 5 tahun lagi. Ya. Kalau 60, 2 tahun lagi ya. Setengah lagi. Ya, kalau 58 setengah tahun lagi. Harus siap Bapak melakukan hal yang tepat. Karena ciri orang yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau orang dikehendaki Allah bakal baik, cirinya adalah dimudahkan oleh Allah belajar agama dan paham. Alhamdulillah, kami ikut bahagia Pak. Semoga di antaranya di sini nanti akan dapat tambah iman ya Pak ya. Terima kasih. Pertanyaannya apa? Apa? Saya malu nanya kepada beliau lagi kan. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya makanlah Pak. Maksudnya begini, kita kan sudah lama-lama di dunia ini ya Pak ya. Saya lebih lama lagi dari Bapak. Ketawa terus si Bapak kelihatan bahagia sekali. Sekarang keperluan makan kita kan tidak banyak Pak. Yang membuat kita bermasalah itu adalah nafsu lidah. Ini enak, ini manis, ini lezat. Nah, itu satu yang membuat kita tergelincir. Dua, nafsu hidung. Ini jambarot ini. Nah, caranya, tapi jangan dipraktekkan ya Pak ya. Kalau Bapak, ini enak karena hidung tinggal dimasukkan ke sini. Nah begitulah, jangan Pak ya, jangan. Nanti kesegrek, saya tanggung jawab. Ada juga lapar mata. Wow, ini mangga kuningnya, padahal kan ditendem pakai pewarna. Makan. Nah kalau kita sekarang, saya perlu makan untuk menguatkan tubuh. Persepsi saja Pak. Kita sudah sama-sama tua, maaf mungkin saya jauh lebih tua ya Pak ya. Mau makan, pikir dulu. Ini, makan ini perlu nggak sih badan saya ini gitu. Misalkan, ini khusus buat pribadi ya. Soto babat, Jakarta yang ada. Perlu nggak tubuh saya ini? Jeroan, kental. Saya sudah tua, makan ini akan bermasalah. Langsung jadi tidak pengen Pak. Di persepsi, teh manis. Wah badan saya perlu gula sebanyak ini tidak? Itu lebih enak. Jadi lebih murah, hanya air bening saja. Ya, lebih simpel-simpel. Ujiannya kalau disuguhin Pak. Nah itu harus lebih tabah. Ya. Begitulah Pak. Lalu ya cukup, tidak usah sampai kenyang. Udah cukup nih keperluannya. Selesai saja. Apalagi kalau olahraga kurang dan sebagainya kurang, udah jadi tambah berat nanti badannya. Sederhananya begitu Pak ya. Ya udahlah, makan bukan sesuatu. Masa dari dulu kita makan terus ya? Udah lama kan Bapak makan? Ya sekarang tinggal, kenapa harus 3 kali? Kan tak perlu 3 kali. Kalau cukup dengan 2 kali ya cukup lah. Malam ya sudahlah, biar istirahat mulutnya, istirahat lambungnya, nggak ada kewajiban harus makan malam. Gitulah Pak. Yang kedua apa? Target. Jadi rahasia manajemen waktu yang pertama target. Orang tidak ada target pasti boros. Pasti boros. Seperti memanah, tidak ada target, terus saja begitu. Selain boros, bisa jadi masalah. Kenapa? Karena tetangga bisa ngejerit. Ya, target. Boleh saya memberikan saran, Pak? Bagi kita-kita yang sudah tua begini dan belum belajar banyak tentang Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dengan benar, plus belajar menerjemahkan Quran, Pak. Jadi nanti Bapak mendengar orang yang baca Quran mendengar seperti ini. Pasti menikmati. Kenapa kita sering tidak sabar mendengar bacaan imam? Karena tidak mengerti. Kalau mengerti, anteng. Di Masjid Perth, Al-Latif Darut Tauhid di Perth yang baru dikunjungi, kita dengan izin Allah mengirim 2 imam, 2 mahasiswa STAI ke sana. Sangat terbantu. Dan menariknya Pak, antara sholat maghrib dan taraweh itu lebih banyak dari Arab yang ikut taraweh di kita. Kenapa? Karena alhamdulillah imam yang berada di sana, Ustadz Zaini dan Ustadz Jiwar ya, bacaannya diakui oleh para ulama di sana, bagus bacaannya Pak. Sudah hafal 30 juz, memang tidak mengutamakan lagu, kata mereka. Bagi kami lagu itu bukan sesuatu yang paling diutamakan. Jadi bagaimana kefasihannya, bagaimana tahsinnya semakin sempurna dan hafalannya. Dan itu panjang apapun mereka ikut saja. Karena paham. Nah yang
dari Bangladesh, Pakistan, termasuk Indonesia, ujian ya, karena kurang paham. Jadi biasanya kuat di maghribnya ya, karena ada buka bersama, husnuzon ya. Begitulah. Jadi coba Pak ikut kursus, ada aplikasi namanya Qamus dan Think Quran. Coba Bapak coba belajar. Kalau Bapak bisa menguasai 1000 kata di sana, 83% dari kosakata Al-Quran sudah dipahami. Sehingga nanti kalau ada yang baca Quran, akan lebih mudah menikmati. Begitu Pak. Terima kasih. Terakhir, Dek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tadi terkait tentang zona prestasi, zona nyaman, dan nafsu. Itu persis dengan sekarang yang sedang saya alami. Sekarang sedang dalam labil mengambil sebuah keputusan. Rumah saya jaraknya kurang lebih 16 km. Kemudian istri juga alhamdulillah di daerah itu membantu mengajar anak-anak. Nah, kelabilan saya, apakah saya harus pindah ke daerah sini untuk fokus berkarya dan berkuliah, ataukah saya harus tetap menetap di sana, di daerah, dengan berkhidmat ke masyarakat, masuk ke organisasi, membersamai keluarga, dengan mungkin tadi kalau niatnya saya termotivasi ataupun iri, karena melihat teman-teman saya daerah sana itu sudah banyak mendebar manfaat. Jadi saya merasa tertinggal, pengen ikut gitu. Tapi juga mungkin plus minusnya bakal banyak memakan waktu gitu. Tapi kalau mungkin di sini mungkin leluasannya hanya fokus berkarya kuliah, bisa lebih, mungkin ibadahnya lebih luang waktu. Nah ini bagaimana zona prestasi, nyaman, dan nafsu ini menurut saya lebih baik kemana gitu. Karena saya masih labil, harus punya arahan dan sarahan dari seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada satu kata kunci yang sangat penting kalau mau berkarya, berkiprah, yaitu ilmu kita harus memadai. Karena ada semangat sekali berjuang, tapi ilmunya kurang memadai. Akibatnya keikhlasannya kurang, jadi ria, jadi ujub, jadi takabur. Karena suplai ilmunya kurang. Dia berjuang, aktivitas di masyarakat. Tapi karena suplai ilmunya tidak siap fondasinya, maka ada kemungkinan tidak diterima juga amalnya. Jadi kalau AA boleh menyarankan, carilah fondasi, ya, ilmu fondasi, dan sesudah itu pun sambil ditambah, tapi bisa menyampaikan. Kalau fondasinya belum bagus, ketauhidannya belum ditempa dengan bagus, besar kemungkinan ujub, ria, dengki, nanti bermasalah dengan teman-teman di sana tuh. Dengan sesama pejuangnya juga nanti bisa dengki-dengkian, jatuh-menjatuhkan. Tidak sedikit yang berusaha membangun masjid, tapi ketika mau jadi bertengkar juga. Apa yang menyebabkan ini? Padahal semuanya membangun masjid. Rupanya yang sering terlambat adalah membangun fondasi ketauhidannya. Jadi tauhidan ini berkaitan dengan keikhlasan, tauhid ini berkaitan dengan ketawakalan, dengan kezuhudan. Nah kalau tauhid belum matang, berjuang itu bisa nafsu juga. Bisa membangun nama, bisa membangun citra diri, membesar-besarkan diri, membesarkan namanya, bukan untuk berjuang sebetulnya. Atau malu, malu oleh teman. Kenapa malu oleh teman? Malu oleh Allah ya. Jadi kalau mau bangun fondasi kuat bangunan, fondasi tauhidnya harus bagus. Nah, ada sendiri yang bisa mengukur. Tapi tidak usah juga nunggu sempurna, ya. Ketika sudah fondasi ini cukup, ingat masjid ini ya dulu yang sebelah sana karena tergesa-gesa deh. Dulu fondasinya miring. Tahu apa yang terjadi? Kita datangkan insinyur yang ahli, diperiksa, ini miring. Makanya fondasi di bawah itu dibesarkan untuk mengkoreksi kemiringannya. Akibat tergesa-gesa, dinaikkan, gak ada yang berani menaikkan karena akan jadi masalah. Fondasinya harus kuat dulu. Benar. Dari ibu satu lagi terakhir. Tidak ada, terima kasih. Masjid kita di Perth diuji oleh Allah dengan didatangi banyak orang. Buka bersama itu 400. Ditambah terus. Tarawih juga penuh. Sholat Jumat sangat tidak muat. Kemarin open house dibagi-bagi, ada yang jam 10 sampai jam 11, 11 sampai Badadut sampai jam 4. Karena kalau datang semua berbahaya. Itu pun sudah sangat banyak yang datang. Ini bagus tidak? Jawab, tunggu dulu. Ternyata di balik gegap gempitannya orang senang ke masjid, ada masalah yang timbul, yaitu tetangga terganggu oleh parkir. Bisa dibayangkan, setiap malam maghrib begitu banyak, 400 mobil itu bukan sedikit, menutupi jalan, naik ke trotoar, komplain, telepon ke konsen, didatangi rangernya. Kalau setiap orang yang ingin haji tidak dibatasi, bisa seperti apa itu hajinya?
Ada kaidah usul fikih yang artinya kalau tidak salah menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada yang mendatangkan kemanfaatan. Memang salaman itu jelas sunnah, tapi musim COVID ini jadi sarana penularan, makanya tidak bersalaman. Bukan tidak mau mengamalkan sunnah, tapi ini bisa mendatangkan kemudaratan. Itu yang kemarin disampaikan. Kita senang, tapi kapasitas masjid ini sudah tidak lagi memadai. Harus berani membatasi. Yang Jumatan tidak bisa setiap yang datang parkir di mana saja, masalah, bisa ditutup nanti masjid. Karena mengundang masalah. Ini perlu kearifan. Jadi kurangi itu buka bersama, bukan mau mengurangi dakwah, ya nggak? Tapi bisa menimbulkan kemudaratan jangka panjang. Kecuali nanti kita sudah beli tanah lebih luas, parkir lebih luas, ya bisa. Mudah-mudahan informasi ini membuat kita bijaksana. Sama, Darut Tauhid juga. Kita tidak bisa menerima terus, semua orang mau beasiswa, kita terima. Terus yang bayar siapa, ya nggak? Nah, mudah-mudahan kita menjadi lebih bijaksana bahwa dalam berdakwah pun harus bisa mengukur manfaat dan mudarat ini. Jangan nafsu, memang senang, wow itu rame-rame, tapi tetangga tidak senang. Masya Allah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon maaf yang tadi diminta berdiri ya, tersinggung tidak? Sakit hati tidak? Perlu saya temani, saya akan berdiri nih sekarang ya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.